Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan mengenai rangkaian listrik. Dalam hal ini tentang rangkaian hambatan ya. Jadi pada video sebelumnya itu sudah dibahas, sudah dijelaskan mengenai bagaimana kalau ada hambatan-hambatan dirangkai secara seri dan juga bagaimana kalau ada hambatan-hambatan yang dirangkai secara paralel. Masing-masing sudah saya berikan contohnya, dan pada pertemuan kali ini ya, kita akan lanjutkan pembahasan tentang contoh terkait dengan rangkaian seri paralel hambatan ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan contoh soal ya. Ada rangkaian hambatan seperti pada gambar. Nah, yang diinginkan adalah tentukan hambatan pengganti antara titik A dan D ya. Karena informasinya hambatannya adalah R, maka berarti nanti kita nyatakan dalam R saja jawabannya ya. Nah, berapa hambatan pengganti antara A dan D? Nah, untuk menyelesaikan rangkaian seperti ini ya. Ini rangkaian sudah kombinasi antara seri dan paralel ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tinggal jalan-jalan ya. Jadi langkah pertama ya, jalan-jalan dari A ke D melewati jumlah hambatan tersedikit. Jadi kalau misalkan kita coba telusuri dari sini, baiklah ke titik ini, atau saya beri ini ya, ini ke sini, boleh misalkan ke sini, boleh ke sini. Nah, kita bisa lihat bahwa perjalanan ini melewati hambatan R, ada 4 yang dirangkai, kita abaikan yang lain, yang dirangkai secara seri. Berarti keadaan akhirnya nanti akan berupa rangkaian seri ya. Akan berupa rangkaian seri ya. Itu keadaan akhirnya. Jadi dari rangkaian ini itu nanti bentuk akhirnya disederhanakan menjadi rangkaian seri. Nah, dalam hal ini ketika ada bagian yang tidak dilewati ya, seperti hanya ini nggak akan dilewati kalau dia jalan-jalan dari A sampai ke D. Demikian pula ini nggak akan pernah dilewati ya, maka dihilangkan, diabaikan. Jadi yang hambatan ini ditiadakan karena tidak akan dilewati. Ini juga ditiadakan ya. Nah, yang ini mungkin bisa dilewati karena kan Pak, kita bisa aja kan lewat sini kan ya, ke sini ya. Oke, sehingga pada akhirnya rangkaian ini menjadi seperti ini. Ini hilang ya. Ini hilang. Oke. Nah, buang. Sekarang ketika kita berjalan dari A sampai ke D, di titik ini menjadi bercabang. Karena bercabang maka menjadi apa? Menjadi paralel. Ingat ya, sifat paralel. Ini paralel. Ya. Nah, namun yang diparalelkan juga ini masih ada tersusun apa ini? R dengan R tersusun apa? Seri. Ya. Sehingga kita boleh mulai dulu dari ini ya. Sehingga nanti kalau digambarkan akhirnya kan sebenarnya jadi begini. Pertama kalau kita sederhanakan jadi begini, R, kemudian ada titik di sini, ada cabang ke sini dan ke sini lah gitu ya, saya tuliskan. Nah, yang cabangnya masing-masing saya ganti jadi 1. Sehingga kita ketemu titik ini, atau ini misalkan saya beri tanda lah, ini titik E, ini titik apa? Ya. Ini titik E, ini adalah titik F, gitu kan ya? Ya. Nah, antara E dan F yang pertama ada 2 hambatan seri. Karena seri maka jumlah kanannya kan ya, berarti berapa? R tambah R, ingat kalau seri ya. Berarti ini 2 R. Demikian pula yang ke arah sini ya, 2 R. Baru berikutnya dihubungkan dengan R dari F ke D ya. Ini titik A ya. Jadi ini jadi serial akhirnya. Tetapi yang ini ya, yang ini dirangkai apa? Paralel. Jadi kita ganti lagi yang ini ya. Sehingga pada akhirnya nanti akan ada A, ada hambatan R, antara E dan F kita boleh ganti dengan sebuah hambatan pengganti. Nah, ya. Baru lanjut ke D ya. Gimana nilainya?
2R dengan 2R berapa hambatan penggantinya? Ini kita bisa dapatkan dengan, karena paralel kan ya, berarti apa? Seper R paralel adalah seper 2R ditambah seper 2R, gitu kan ya? Berarti berapa? 1 tambah 1, 2 ya? 2 per 2R. Maka kita akan dapatkan berarti RP-nya berapa? RP-nya tinggal dibalik saja kan ya, 2R dibagi dengan R, berarti apa? R, ya. Dengan demikian ini tidak lain juga R. Nah, jadi kita akan dapatkan bahwa R antara A dan B ini adalah rangkaian seri. Berarti R tambah R tambah R, gitu kan ya? Berarti 3R. Oke? Nah, perlu dicatat bahwa di sini ya, kita bisa lihat dari contoh di sini. Ketika kita punya hambatan 2R dan 2R dirangkai secara paralel, ini kan nilainya sama. Ternyata hasilnya adalah apa? R atau 2R dibagi 2 kan ya? Maka ingat mulai sekarang bahwa kalau ada hambatan-hambatan yang nilainya sama dirangkai paralel, maka tinggal dibagi jumlahnya saja. 2R ada 2 buah. Paralel, udah 2R bagi 2, maka penggantinya adalah R. Kalau misalkan 2R ada 4 buah di paralel, maka tinggal 2R bagi 4. Ya, itu trik cepatnya ya. 2R dibagi 4 kalau ada 4 buah, ya. Demikian pula kalau seri, nilainya sama. 3 buah dirangkai seri. Udah kalikan saja langsung 3R, ya. Ada 5 buah seri. Kalikan aja. Jadi 5R, ya. Oke, itu contoh yang ketiga, ini contoh lanjutan ya. Contoh berikutnya, ini ada rangkaian listrik ya. Ada sebuah sumber tegangan baterai 6 volt 1 ohm ya. Kemudian dihubungkan dengan rangkaian hambatan ya. Nah, kita sudah bahas mengenai rangkaian sederhana ya. Jadi rangkaian sederhana adalah rangkaian yang terdiri dari sebuah sumber GGL dan sebuah hambatan atau rangkaian yang hanya satu loop saja. Nah, ketika ada rangkaian seperti ini nampaknya sepertinya tidak sederhana, ya. Tetapi ketika sumber tegangannya hanya sebuah saja, ya, maka ini bisa disederhanakan. Dengan cara apa? Dengan cara menyederhanakan hambatan-hambatan, ya. Jadi ini sebenarnya sekali lagi bisa disederhanakan, meskipun tampaknya bukan sederhana, ya. Oke, kita fokus ke pertanyaan. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah apa? Beda potensial pada hambatan 4 ohm. Nah, di sini nih, ya, beda tegangan antara. Nah, ingat, beda tegangan pada hambatan itu akan muncul kalau pada hambatan itu ada arus. Ingat hubungannya sudah diberikan pada video sebelumnya kan ya, bahwa berlaku bahwa V sama dengan apa? V sama dengan R kali apa? I gitu. Ya. Ferry ya, kayak ingat. Ini. Oleh si Ohm ini rumusan ini kan ya. Ohm Ferry ya. Baik. Jadi kalau kita ingin tahu berapa beda potensial di sini, harus tahu berapa arus di sini. Nah, dari mana arus di sini? Ini mulanya dari sini, ya. Jadi kita analisis dari awal bahwa ketika ada baterai 6 volt pada rangkaian, maka baterai akan mengeluarkan arus, ya. Sini arusnya ya, keluar dari kutub positif. Ingat yang panjang ini adalah yang positif, berarti nanti arus akan keluar dari sini. Misalnya ini adalah kisah. Arus nanti akan berjalan ya ke sini. Nah, di titik ini arus akan terbagi nih, ya. Ada yang ke sini, misalnya I2, dan ada yang ke sini. Berarti yang melewati 4 ohm adalah apa? I3. Berarti nanti tegangan di sini tinggal I3 dikali 4, ya. Nah, bagi apa? Untuk mendapatkan I3 ya, maka kita harus tahu dulu I1 di sini, ya. Untuk tahu I1 ini harus disederhanakan dulu. Oke? Nah, bagaimana cara menyederhanakannya?
Caranya adalah, nah, kita coba buat misalkan ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik B, ya. Oke, ya. Jadi ingat rangkaian sederhana itu kalau rangkaian itu hanya terdiri dari apa? Satu loop saja, ya. Satu buah sumber tegangan dengan rangkaian hambatan ini satu loop. Nah, sementara kalau dibuat ini satu loop berarti yang 8 dengan yang ini harus sederhanakan. Karena di sini bercabang, maka ini berarti rangkaian apa? Rangkaian paralel. Jadi yang 8 ini paralel dengan 3, 4, 1 yang dirangkai apa? Seri. Ya, jadi ini kalau begitu kita mulai dari sini. Ini adalah 3 buah hambatan yang dirangkai apa? Seri. Berapa penggantinya? R serinya? Tinggal tambahkan aja kan ya? 3 ditambah 4 tambah 1, 8 juga. Ya. Sehingga ini sudah jadi satu buah hambatan yang 8 dengan 8 dirangkai apa? Paralel. Nah, tadi sudah saya berikan kan kalau nilainya sama diparalelkan maka tinggal dibagi apa? Jumlahnya, ya. Jadi 8 ada 2 buah paralel berarti hambatan pengganti antara B dan C adalah 4, ya. Oke, jadi kalau saya gambar sekarang ini 6 volt 1 ohm, di sini ada 5 ohm, di sini ada 2 ohm, ini ada titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, yang ini saya pegangan warnanya. Ini adalah hambatan pengganti, ya, hambatan pengganti yang paralel. Di mana nilai tadi 8 dengan apa? 8. Tinggal 8 dibagi dengan 2, 4 ohm. Nah, kalau sudah begini kan kita akan dapatkan apa? Arus I1, ya. Berapa I1? I1 sama dengan, kalau sudah sederhana kan tinggal GGR-nya kan ya. Atau satu saja dulu, kan jumlah dibagi apa? Jumlah R. GGR-nya adalah 6 dibagi dengan jumlah hambatannya 1, 5, 4, 2 ya. 1 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Berapa itu? Ini 12 ya. 6 dibagi dengan 12 berarti setengah ampere. Oke, baik. Sudah tahu arus I1-nya. Setengah ampere. Bagaimana dapatkan arus I3? Nah, kembali ke konsepnya ini nih ya. Bahwa arus akan tahu kalau apa? Tegangannya tahu, hambatannya tahu. I3 kan arus yang lewat hambatan pengganti 8 ohm. Kita berarti harus tahu saja dahulu apanya. Berapakah beda potensial antara B dan C? Ya, jadi harus akan tahu. Kalau hambatan sudah tahu, tinggal cari beda potensial. Kita tinggal cari berapa beda potensial antara B dan apa? C. Kembali ke rangkaian penyederhanaan ini. Maka V dari B ke C, di sini kan sudah tahu hambatannya 4 ohm, sudah tahu arusnya berapa? I1 setengah ampere kan ya? Berarti kita akan dapatkan VBC R dari BC dikali apa? I1, gitu kan? Berarti 4 ohm dikali dengan setengah alias 2 volt. Oke, sudah tahu VBC-nya. Kita ingin tahu I3, maka I3 dibalik lagi. I3 berarti V BC dibagi dengan R pada rangkaian yang dilewati I3, rangkaian pada 3 lah gitu ya. Nah, jangan ingat bahwa kenapa kok diambil VBC? Karena kalau dirangkai secara paralel, ingat tegangan antara B dan C akan sama. Pada 8 ohm yang ini akan sama, pada yang ini juga akan sama 8 VBC juga ya. Jadi beda tegangan kalau dirangkai paralel akan sama. Berarti VBC-nya berapa? 2 dibagi dengan R3-nya di sini sudah diganti berapa? RS itu ya, 8 ya. 8. Berarti seper 4 ampere. Oke, sudah tahu I3-nya. Ingat tujuan akhir kita mencari apa? Beda potensial di 4 di sini. Berarti di ujung-ujung ini kan ya.
Ya udah, gunakan kembali rumus ini. V pada 4 ohm berarti R kali I. I-nya I3, R-nya R4 ohm kan ya. Berarti 4 dikali dengan 1/4. Berapa ini? 1 volt. Oke. Oke, jadi untuk rangkaian yang sederhana ya, berlaku hukum Ohm atau rumus hubungan V sama dengan R kali I. Ya, dan untuk mencari arus kalau dari rangkaian sederhana kan gunakan rumus yang ini. Ya, tinggal dibolak-balik saja ya. Jadi kalau rangkaiannya sederhana ya, cari V sama dengan R kali I, cari I sama dengan V dibagi R gitu ya. Nah, sebenarnya ada kalau misalkan kita ingat bahwa kalau hambatan dirangkai secara paralel itu adalah pembagi arus ya, pembagi arus. Nah, kita lihat di sini sebenarnya kalau kita bisa lihat dengan cara lain yang mencari arus I3, ini kan di sini 8 ohm. Di sini 8 ohm. Karena hambatannya sama, maka berarti arus I2 dengan I3 pasti sama. Ya. Kalau arus I2 I3 pasti sama, nah ketika arus di sini sudah tahu berapa? Tadi I1 setengah ampere, maka ke sini dan ke sini akan terbagi sama, berarti setengah akan terbagi 2 gitu. Ini berarti 1/4 ampere, ini 1/4 ampere. Jadi bisa dibayangkan gitu langsung ya. Oh ini 8, maka pasti arusnya sama. Kalau arusnya sama berarti yang ini tinggal dibagi 2. 1/4. Sudah tahu arus 1/4? Maka berapa tegangan di sini? Ya sudah, 1/4 kali 4. Berapa tegangan di sini? 1/4 kali 3. Berapa tegangan di sini? 1/4 kali 1. Berapa tegangan di sini? Ya otomatis 1/4 kali berapa? 8. Oke, ya. Jadi kalau dipahami dengan baik konsepnya, ya, maka insya Allah persoalan rangkaian listrik yang tanpa rumit sebenarnya akan mudah kita selesaikan, ya. Oke, sementara saya cukupkan saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.